Selamat datang di video seri pembelajaran elektronika daya. Pada video ketiga kali ini, saya akan menjelaskan penyearah tak terkendali gelombang penuh satu fasa dan tiga fasa. Yang pertama yaitu penyearah tak terkendali gelombang penuh satu fasa. Langkah pertama, kita membuka software MATLAB. Setelah terbuka, ketik Simulink di command window, setelah itu tekan enter. Kemudian klik blank model untuk membuat project baru. Kemudian klik Simulink Library Browser untuk menambahkan blok diagram ke lembar kerja. Untuk menambahkan blok diagram yaitu dengan cara klik kanan dan pilih Add Block to Model. Untuk blok diagram yang ditambahkan yaitu kita pilih beban yaitu series RLC branch. Kemudian pilih pengukuran untuk arus dan tegangan di current measurement dan voltage measurement. Kemudian untuk penyearahnya kita gunakan dioda di bagian power elektronik. Selanjutnya jangan lupa menambahkan power GUI. Lalu blok scope untuk menampilkan gelombang keluaran. Untuk bebannya kita menggunakan beban resistor R yaitu 15 ohm. Karena ini adalah gelombang penuh, maka dioda yang kita butuhkan adalah 4 buah. Rotate dioda dengan cara Ctrl R, kemudian susun komponen sesuai dengan rangkaian penyearah gelombang penuh. Untuk number of input dari scope-nya kita pilih 3 dan layout-nya menurun ke bawah sebanyak 3 layout. Untuk nilai tegangannya yaitu 120 volt dengan frekuensi 50 Hz dan kita simulasikan dengan periode 0,04. Grafik pertama kita melihat bentuk gelombang sinusoidal yang mewakili tegangan input AC. Grafik kedua menunjukkan arus output yang dihasilkan oleh penyearah gelombang penuh. Karena ini adalah penyearah gelombang penuh, kedua siklus baik positif maupun negatif digunakan untuk menghasilkan arus. Grafik ketiga menunjukkan tegangan output DC yang dihasilkan. Output tegangan ini mengikuti pola gelombang penuh, di mana tegangan terus berosilasi antara puncak-puncak tanpa turun sepenuhnya ke 0. Selanjutnya kita akan menambahkan beban L sebesar 20 mH. Dapat kita lihat pada grafik arus, ketika penambahan induktansi, arus tidak langsung turun ke 0 setelah puncak siklus negatif maupun positif. Induktansi menyimpan energi dalam bentuk medan magnet dan kemudian melepaskannya, sehingga arus tetap mengalir meskipun tegangan sudah mulai menurun. Selanjutnya kita menggunakan filter kapasitor yang diparalel dengan beban R dengan nilai 1 mF. Dapat kita lihat pada grafik arus output dan tegangan output,
Terlihat bahwa arus output dan tegangan output lebih halus dibandingkan tanpa filter kapasitor. Ini karena kapasitor berfungsi untuk menyimpan energi dan melepaskannya secara bertahap. Kapasitor mengisi saat tegangan mencapai puncaknya dan melepaskan energi selama penurunan, menghasilkan tegangan yang lebih stabil dan rata dibandingkan dengan output tanpa filter. Selanjutnya yaitu penyiarah tak terkendali gelombang penuh 3 fasa. Pada 3 fasa ini, kita menggunakan sumber tegangan 3 buah, yaitu untuk fasa A, fasa B, dan fasa C. Di mana jarak antar fasanya berbeda 120 derajat. Untuk diodanya kita tambahkan 2 buah sehingga menjadi 6 buah dioda. Lalu hubungkan pasangan dioda dengan tegangan sumber. Grafik pertama yaitu grafik arus. Karena kita menggunakan penyiarah 3 fasa, maka arus mengalir lebih kontinu dengan fluktuasi kecil atau ripple yang lebih rendah, sehingga hasilnya arus yang hampir konstan dengan sedikit variasi pada setiap puncak siklus. Untuk grafik kedua yaitu tegangan output yang menunjukkan karakteristik yang serupa dengan arus, di mana ripple tegangannya lebih kecil dan output lebih stabil dibandingkan dengan penyiarah 1 fasa. Kemudian kita tambahkan filter kapasitor dengan dasar 1 mF. Dapat kita lihat bahwa arus output dan tegangan output lebih halus dibandingkan dengan tanpa filter kapasitor.